sejarah yang ada di Eropa Pak. Nah itu dibagi Pak. Nah ini kan karena kita bagi gereja, jadi materinya itu tentang reformasi gereja. Oh itu, jadi akhirnya kelompok kalian ini memulai tentang reformasi dalam gereja. Bagaimana awal Ya, untuk kalian ketahui ya, reformasi gereja itu berjalan terus menerus, jadi tidak pernah berhenti. Jadi gereja itu kan lahirnya dari Yesus, kemudian terus sejak itu sampai sekarang, jadi sampai 2021 abad ini berjalan, ya kan? Nah, selama 21 abad itu terjadi reformasi. Reformasi itu kan apa? Perubahan. Ya. Itu kembali, formasi itu bentuk, ya. Format. Jadi reformasinya gereja itu berjalan terus menerus, gitu. Memang ada titik-titik sejarah di mana reformasinya terjadi besar, gitu ya. Seperti apa namanya? Seperti satu titik sejarah perubahan yang sungguh-sungguh besar. Nah, yang kedua, untuk kamu pahami, mungkin kalian kan kenal ada gereja Katolik, gereja Kristen. Gereja Kristen pun ada macam-macam, gitu ya. Nah, itu juga hasil dari perubahan-perubahan yang terjadi, gitu ya. Tetapi awalnya gereja itu satu, sumbernya satu. Karena ada persoalan-persoalan yang muncul dalam sejarah, akhirnya terjadi perpecahan, skisma namanya, perpecahan. Tapi kalau yang sejak awal itu memegang ajaran-ajaran dari Yesus yang diteruskan oleh 12 rasul itu adalah gereja Katolik sampai sekarang. Tradisi-tradisi bukan hanya kitab suci, bukan hanya ajaran-ajaran dogmatik, tetapi juga praktek-praktek keagamaan yang sejak awal itu tetap dipegang teguh itu di gereja Katolik. Sebenarnya gereja-gereja yang lain itu mereka mengambil bentuknya sendiri-sendiri. Itu latar belakangnya. Nah, reformasi yang besar itu terjadi beberapa kali ya di dalam sejarah. Sejak abad awal, jadi awal-awal itu ada perubahan reformasi itu ya, kaitannya dengan pokok iman gitu. Jadi kan ajaran yang kami kami pegang sampai sekarang itu kan diwarisi oleh para rasul, ya kan? 12 rasul, Petrus dan teman-temannya itu. Nah, setelah para rasul itu ada yang namanya bapak-bapak gereja, artinya tokoh-tokoh yang melanjutkan ajaran rasul-rasul. Nah, untuk yang berikutnya ada beberapa pemahaman yang keliru dari ajaran-ajaran ini, sehingga mereka itu akhirnya menjadi akhirnya gereja itu seperti bertentangan sendiri gitu ya. Contoh, ada yang namanya ajaran Nestorianisme, ada ajaran banyak sekali pokoknya yang pecah-pecah itu. Jadi misalnya tentang siapa Yesus itu. Kalau menurut para rasul, Yesus itu benar-benar Allah, benar-benar manusia. Tetapi seperti apa? Nah, yang abad ke-3, abad ke-4 itu sulit untuk memahami. Kok Allah manusia? Kok manusia Allah? Nah gitu loh. Nah, bagaimana ini dipahami? Ada yang mengajarkan, oh Yesus itu sebenarnya manusia, tapi dia diberi daya sehingga dia menjadi seperti Allah. Ada yang mengatakan, oh Yesus itu pura-puranya manusia, dia itu sebenarnya Tuhan, tapi pura-pura manusia. Jadi dalamnya Tuhan, bungkusnya aja manusia. Ada yang mengatakan, oh Yesus itu
sebenarnya nabi biasa, tapi dia diberi kuasa lebih dari yang lain-lain. Ada banyak sekali ajaran-ajaran di Buddha, dan ajaran itu sebenarnya kurang tepat, tidak tepat. Yang paling tepat, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Nah, bagaimana itu? Nah, kalian mungkin bingung kan? Nah, kalau mau belajar ini harus kuliah 4 tahun. Ya itu. Nah, akhirnya terjadi perpecahan. Masing-masing itu dengan ajarannya sendiri-sendiri. Nah, itu perpecahan yang besar. Yang pertama itu sekitar abad 4, abad 3, abad 4. Kemudian terjadi lagi perpecahan abad ke-7. Terjadi lagi perpecahan abad ke-16 gitu. Kemudian mungkin yang kelihatannya dampaknya sampai sekarang ini sampai di Indonesia yang namanya Protestantisme, protes gitu ya. Nah ini pertama-tama memang latar belakangnya terjadi apa ya, praktek keagamaan yang menyimpang di dalam gereja Katolik. Dan kemudian yang protes ini, makanya disebut Protestan, ini sebenarnya punya niat baik untuk mengembalikan gereja ini ke ajaran yang benar. Tapi kemudian terlalu ekstrim, akhirnya terjadi pemecah. Nah, tokohnya adalah Martin Luther. Di Jerman itu, ya, apa namanya? Bro. Nah, terus terjadi perpecahan hingga dia ditipu oleh gereja, di apa namanya? Dikeluarkan dari gereja, lalu dia mendirikan gereja sendiri yang disebut Protestan. Nah, setelah Martin Luther ini terjadi lagi perpecahan di Protestan sendiri, terjadi perpecahan karena pandangannya yang berbeda-beda. Muncul Calvinisme, muncul lagi di Eropa Utara, ada lagi, lalu ada lagi perpecahan di Inggris. Inggris itu sebenarnya Katolik, kemudian karena rajanya bercerai, lalu kemudian dia mau menikah lagi, sedangkan di dalam gereja Katolik itu tidak boleh nikah 2 kali. Tapi karena dia posisinya raja, ya memecahkan diri, udah ini kerajaanku, di kerajaanku aku bikin gereja sendiri. Maka terjadinya apa namanya gereja Anglikan. Maka sebenarnya terjadi perpecahan-perpecahan. Tetapi perpecahan-perpecahan itu kemudian membuat gereja ini berusaha untuk menemukan ajaran yang paling tepat, menemukan apa namanya pokok iman yang benar. Nah, diantaranya juga terjadi pembaharuan yang terjadi pada tahun 1943 sampai dengan 1945, yaitu Konsili Vatikan II. Nah, ini di gereja Katolik, dan ini konsili namanya Konsili Ekumenis pertama. Artinya gereja Katolik mengundang gereja-gereja yang lain untuk bersama-sama berbicara mengenai pokok iman. Maka di situ lahirlah ajaran-ajaran pembaharuan yang sampai sekarang dijalankan di seluruh dunia. Nah, itu apa namanya pembaharuan yang istilahnya yang paling modern terjadi Konsili Vatikan II tahun 1943 sampai dengan 1940. Nah, sementara itu dia itu dulu dah, nanti tanyakan lanjut. Jadi namanya reformasi pembaruan itu terus menerus. Namanya kelompok sosial, gereja ini termasuk kelompok sosial. Ada kumpulan orang, ya kan? Di mana ada kumpulan orang, pasti di situ itu ada gesekan-gesekan, ada perubahan-perubahan, ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi kemudian terus ada gerakan yang untuk mengembalikan, lalu lurus lagi. Nah, ini kalau dalam gereja Katolik, kami meyakini ini bukan hanya karyanya manusia,
reformasi gereja itu, pembaharuan gereja itu bukan pekerjaannya manusia, bukan pekerjaannya pastor, bukan. Tetapi ini sebenarnya diinspirasi, didorong, digerakkan oleh Roh Allah sendiri, Tuhan sendiri. Selanjutnya, oke, lanjut. Pengaruhnya besar sekali ya, besarnya. Ya, saya mengambil yang paling modern, yang Konsili Vatikan kedua. Jadi Konsili Vatikan kedua itu merubah arah, benar-benar pembaharuan. Kalau zaman dulu itu kalau mau digambarkan struktur gereja itu seperti piramida. Yang paling bawah itu umat awam, jadi mereka tidak ngerti apa-apa, pokoknya itu saja. Di atasnya kelas nomor 2 itu adalah biarawati. Kenapa kok lebih tinggi dari awam? Karena mereka kan banyak berdoa, banyak baca kitab suci, tinggalnya di biara, jadi mereka tuh suci. Jadi ini dianggap kelas 2. Di atasnya lagi golongan para pastor. Kenapa lebih tinggi? Karena kan posisinya dia melayani, menjadi pemimpinnya di gereja-gereja. Yang paling tinggi puncaknya adalah paus, karena dia adalah pemimpin dari seluruh gereja. Jadi bentuknya seperti segitiga. Akibatnya apa? Akibatnya ya semuanya itu dikendalikan oleh yang di posisi di atasnya. Misalnya apa yang dikatakan pastor, umatnya itu. Lalu gereja tertutup, gereja lebih mementingkan aturan, gereja lebih mementingkan strukturnya, dia nyaman dengan situasinya, pokoknya begini, nggak mau berubah. Gereja tertutup, merasa lebih baik dari siapapun. Lalu sampai ada istilah dalam bahasa Latin itu extra ecclesia nulla salus. Ekstra itu di luar, eklesiam gereja, nulla tidak ada, salus keselamatan. Jadi zaman dulu gereja itu menganggap bahwa dirinya ini sumber satu-satunya kebenaran gitu. Di luar gereja tidak ada kebenaran. Nah, tertutup pokoknya dingin dan aturan-aturan gitu. Nah, gara-gara Konsili Vatikan kedua ini berubah 180 derajat. Gereja itu bukan satu-satunya sumber kebenaran. Maka kami sekarang mengakui di luar gereja ada juga keselamatan. Kalau orang itu tulus, kalau orang itu sungguh-sungguh mencari Allah, maka orang itu bisa menemukan keselamatan. Meskipun yang kami yakini keselamatan itu diberikan Allah sendiri melalui putranya Yesus. Tapi di luar gereja Allah juga bekerja. Karena yang namanya Roh Kudus, Allah itu bekerja di mana saja, bisa bekerja dalam bentuk apa saja. Seluruh dunia ini dikuasai oleh Allah, sehingga siapapun bisa menemukan keselamatan kalau memang berniat sungguh-sungguh mencari keselamatan. Nah, itu. Lalu kemudian kalau begitu gereja ini apa tugasnya? Tugasnya memberi kesaksian. Memberi kesaksian tentang keselamatan. Memberi kesaksian tentang apa yang paling dicari oleh manusia. Yang dicari manusia itu paling dicari manusia. Bahagia yang apa? Bahagia yang abadi, betul. Bahagia yang abadi itu seperti apa? Gak ada masalah. Nah, kamu selama hidup di dunia ini bisa bebas dari masalah. Berarti selama di dunia tidak bisa bahagia.
Nah itu, jadi apa sih kebahagiaan itu? Apa sih keselamatan itu? Apakah di dunia ini orang sudah bisa selamat? Atau mungkin nanti kalau sudah masuk surga? Kira-kira gimana? Sekarang bisa mengalami keselamatan, kebahagiaan, atau nunggu nanti? Tapi udah setiap saat pasti ada aja masalahnya. Terus, berarti nggak bahagia? Iya, Nggak selamat? Selamat apa? Halo? Ya itulah, gereja Katolik memegang ajarannya itu bahwa keselamatan itu, kebahagiaan itu sudah dialami sejak di dunia ini. Tapi keselamatan itu, kebahagiaan itu belum penuh. Ya, belum penuh. Penuhnya kapan? Penuhnya ketika manusia itu bersatu dengan Allah. Ketika manusia itu sudah mengalami surga. Nah, kalau begitu di dunia ini berarti manusia sudah bisa mencicipi kebahagiaan itu, sudah bisa mencicipi surga, gitu. Jadi surganya itu nggak menunggu nanti setelah mati, tapi surga itu bisa diturunkan ke tengah-tengah dunia. Sudah bisa dialami sekarang ini juga, meskipun mengalami berbagai masalah, mengalami kesulitan, bahkan harus menderita. Jadi bagi kami, ajaran Katolik, ajaran Kristen, penderitaan itu bukan malapetaka. Penderitaan itu bukan kutuk, tapi bisa menjadi jalan untuk mengalami surga dan keselamatan. Malah itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi muridnya Yesus gitu. Karena dalam Alkitab Yesus mengatakan siapa yang tidak memikul salibnya. Mikul salib itu kan enggak ya. Kamu tahu apa salib itu? Salib itu adalah hukuman yang paling kejam zaman Romawi. Orang yang disalib itu sudah paling mentok. Karena apa? Satu, dia disiksa fisik. Jadi orang yang mau disalib itu dicambui sampai setengah mati. Yang kedua, dia dipermalukan, ditelanjangi, lalu digantung, dipamerkan di hadapan khalayak umum. Yang ketiga, dibiarkan menderita berlama-lama, matinya pelan. Jadi salib itu kalau bagi bangsa Romawi itu hukuman yang paling berat. Kalau bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi, ini merupakan kutukan dari Allah. Orang yang disalib itu orang yang paling lemah, orang yang paling dibenci oleh Allah. Tetapi karena Yesus Isa itu ini yang dari yang semula sesuatu yang paling jelek diubah menjadi jalan keselamatan. Siapa yang mau memikul salib, mau menderita, mau mengalami sengsara dan meniru apa yang dilakukan Yesus, akan selamat. Tuh pertanyaannya loh, kenapa kok orang yang menderita itu selamat? Orang yang menderita itu orang yang bahagia. Kok bisa? Bahagianya gimana? Logikanya gimana? Kamu misalnya dicambuk, gimana rasanya? Sakit, suka apa enggak? Enggak suka. Kalau kamu mau dicambuk, apa yang kamu lakukan? Enggak mau. Mau kok enggak? Enggak mau kan? Tapi Yesus mengatakan siapa yang mau memikul salibnya dan mengikuti aku berarti meniru, meneladani dia itu mati di salib. Dan kami yakin Yesus itu mati. Yang siapa yang mengikuti aku mati di salib, orang itu akan selamat, orang itu akan bahagia. Kenapa? Karena bukan penderitaannya itu. Ya. Karena dengan cara itu kita itu mempraktekkan cinta.
cinta yang paling tulus, cinta yang tanpa batas. Tadi kan saya ngomong pengaruhnya di Indonesia yaitu bahwa umat Katolik, umat Kristen itu kemudian dia harus bisa memberi pengaruh yang baik, yang positif di tengah-tengah masyarakat. Di dalam kitab suci, dalam Injil, Yesus menyebutkan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Kamu tahu garam kan? Pernah masak? Kalau kamu masak, garamnya banyak atau sedikit? Secukupnya, ya. Terus ketika kamu masak, garamnya kamu masukkan ke sayur, dia tetap kelihatan garamnya atau dia larut? Seperti itu, bayangannya aja. Gambarannya seperti itu. Jadi gereja hadir di tengah-tengah dunia, ikut merasakan pergulatan, suka duka, penderitaan, persoalan dunia ini, sambil dia memberi kesaksian dan berusaha ikut membaharui dunia, membaharui dunia, meresapi dunia dengan nilai-nilai yang baik, seperti garam tadi itu, mempengaruhi, memberi dorongan-dorongan, seruan-seruan positif moral. Ini pengaruhnya di seluruh dunia. Ya, konkretnya ya banyak. Ya ada orang tokoh-tokoh yang bisa berperan langsung di tengah masyarakat, gerakan-gerakan. Kalau kamu lihat gereja-gereja Katolik itu ada karya-karya pelayanan. Karya pelayanannya apa? Yang nomor satu di mana-mana. Ya, sebelum sekarang pendidikan begitu berkembang, pemerintah memperhatikan itu nomor satu pendidikan. Gereja Katolik selalu merintis pendidikan di mana-mana. Kalau kamu ke pedalaman-pedalaman, kamu akan menemukan sekolah-sekolah yang dilayani oleh gereja. Yang nomor dua, kesehatan. Rintisan rumah sakit di daerah-daerah manapun itu awal dari gereja. Yang ketiga, ini misalnya tentang ketertiban administrasi. Jadi pemerintah dunia ini sebenarnya belajar administrasinya dari gereja Katolik. Karena apa? Ini gereja Katolik itu sudah terstruktur begitu bagus. Jadi misalnya gini, kamu orang Indonesia mau menikah di Amerika, itu aturannya sama, suratnya sama. Kamu bisa menemukan datamu di mana saja. Jadi jumlah orang Katolik siapa saja itu datanya semua lengkap di Vatikan. Dokumen yang paling lengkap terstruktur itu Vatikan. Dari mana pun. Vatikan itu punya museum yang punya data-data. Misalnya Genghis Khan, kamu tahu Genghis Khan? Nggak tahu, belum kan kamu belajar sejarah dunia. Genghis Khan itu tokoh di Mongolia, sangat terkenal karena dia invasinya tuh sampai menjajah sampai kemana-mana, sampai masuk ke Eropa. Vatikan itu punya suratnya dari Genghis Khan, surat rencana. Disuruh menyerang ke Eropa, kalau enggak nanti itu ada surat-surat semua itu ada. Yaitu tiga ya, jadi satu pendidikan, dua kesehatan, tiga walaupun sekarang misalnya sekolah-sekolah negeri sangat rumah sakit banyak sekali, tapi itu yang merintis awal apalagi
Banyak kan tokoh-tokohnya. Kan tadi saya cerita, reformasi itu bukan hanya satu kali, berkali-kali, kan terus menerus. Istilah bahasa Latinnya itu Ecclesia Semper Reformanda. Yang pertama kali ya banyak. Pertama kali dari mana gitu? Reformasi yang pertama itu terjadi sejak zamannya 12 Rasul. Jadi setelah Yesus wafat, diteruskan 12 Rasul. Sejak itu pun sudah terjadi reformasi. Itu yang disebut dengan Konsili Yerusalem pertama. Jadi reformasi itu biasanya diawali dengan apa? Konsili. Konsili itu ya semacam apa? Sidang bersama. Konsili pertama itu di Yerusalem. Itu dilakukan oleh para rasul, oleh Paulus. Apa yang dibahas pertama itu? Yang dibahas ini soal kan ini. Yesus kan lahir di Israel, bangsa ya. Murid-muridnya semua kebanyakan orang. Nah, pada tahun 70 Masehi, pada tahun 70 Yerusalem itu dihancurkan oleh Roma. Hancur. Rata dengan tanah, yang sisa sekarang hanyalah mungkin kamu dengar istilahnya adalah tembok ratapan. Nah, ketika dihancurkan, orang-orang Yahudi itu tersebar ke seluruh dunia. Nah, kemudian berinteraksi dengan orang-orang dari bangsa-bangsa. Mulailah ajaran Kristiani itu menyebar, diterima oleh bangsa-bangsa. Kemudian timbul masalah. Kan orang Yahudi itu punya tradisi, punya kebiasaan dan seterusnya. Contohnya, kalau di tempat kalian ada istilah halal dan haram, orang Yahudi juga punya istilah itu, namanya kosher. Nah, kalau mungkin di tempatmu halal haram itu ada kaitannya terkait terutama dengan mengandung babi apa enggak ya toh? Tapi kalau di Israel kosher itu makanan misalnya, kayak makanan. Makanan ini disebut kosher kalau dia diambil dari bahan-bahan yang halal, diolah dengan cara yang halal, dimakan dengan cara yang halal. Jadi bukan hanya soal apa namanya bahannya, tapi mulai dari caranya nanam, caranya gandum, caranya mengolah, caranya memasak, caranya memakan, itu kalau tidak sesuai dengan aturan itu haram. Jadi lebih ketat, bukan hanya soal babi yang tidak dimakan. Orang Yahudi itu ikan yang tidak bersisik itu binatang-binatang air yang tidak berenang, artinya yang di bawah sampai kepiting, pokoknya yang di dasarnya danau atau laut itu. Binatang yang berkaki belah itu, binatang yang melata itu. Jadi banyak sekali yang haram-haram itu. Misalnya makanan tidak boleh, makanan untuk orang dewasa tidak boleh dicampur dengan produk-produk dari susu. Itu benar. Memang sekarang ada susu itu kan ada susunya, ya kan? Makanan banyak yang mengandung susu. Itu kalau orang dewasa. Nah, sekarang ketika Yesus dan murid-muridnya orang Yahudi punya tradisi, kemudian ajaran imannya diterima oleh bangsa lain yang punya kebiasaan lain, akhirnya kan nggak cocok. Lalu timbul pertanyaan, ini bangsa lain ini harus jadi Yahudi dulu, harus mengikuti tradisi Yahudi atau tidak? Gitu. Soalnya terjadi pertentangan, kemudian berkumpullah para rasul itu, kemudian membahas.
Ini bagaimana terjadilah namanya konsili Yerusalem yang pertama. Kemudian membahas ini bagaimana terjadilah namanya konsili Yerusalem yang pertama. Dan di situ kemudian diputuskan bahwa orang yang tidak Yahudi itu tidak harus menjadi Yahudi dulu untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi asalkan mereka itu menghindari melakukan kesalahan, melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Itulah. Jadi kalau mau ditanya siapa yang mengawali reformasi banyak sekali. Bayangkan dari abad pertama sampai sekarang berkali-kali, ya loh. Beda-beda tokohnya. Yang terbesar ya Konsili Vatikan. Karena Konsili Vatikan kedua itu dia sifatnya dia lebih ekumenis, itu merangkul, menyatukan. Ada kesadaran baru setelah berabad-abad ini. Jadi ada ini pecah, kelompok sendiri pecah, kelompok ini sendiri. Lalu Konsili Vatikan ini sekarang sifatnya dia lebih merangkul. Gereja itu terus ada pertanyaan? Masih ada? Ini Pak, Bapak ada kejadian masih beda. Jadi waktu bahas kalau di Pontianak sendiri reformasi gereja itu Ya sekali lagi reformasinya terus menerus. Artinya kalau di Pontianak ini artinya setiap periode pergantian ini misalnya sebenarnya pembahasan dan pembahasannya tidak selalu yang besar-besar. Ya, misalnya kami di Keuskupan ini ada kebiasaan yang namanya ada pertemuan pastores, para pastor. Nah, itu dibahas hal yang penting untuk perkembangan gereja. Misalnya tahun 2014 itu pernah diadakan namanya Sinode Keuskupan. Sinode Keuskupan. Jadi itu semacam konsili tapi lingkupnya lebih kecil ya di Pontianak ini. Sinode ini menentukan arah dasar atau tujuan yang mau diraih oleh Gereja Katolik di Keuskupan Pontianak ini. Dan sinode lalu menentukan langkah-langkah bagaimana caranya bisa mencapai arah dasar itu. Jadi tiap tahun dibuat tema-tema yang menjadi gerakan bersama semua gereja. Jadi kalau supaya kalian paham, gereja itu ada apa namanya? Kalau di masyarakat itu kamu kenal misalnya ada RT, ada RW, kelurahan, gitu ya. Ya gereja Katolik juga begitu. Jadi ada pembagian-pembagian yang kecil itu paroki namanya. Seperti di sini paroki Keluarga Kudus. Jadi kalau gereja ke sana sedikit ada di Pancasila itu ada gereja Maria Ratu Pencinta Damai. Geser sedikit ke sana ada katedral dan sebagainya. Jadi ada paroki. Nah, paroki ini punya pusatnya Keuskupan.
yang dipimpin seorang uskup. Gerejanya katedral, nah itu. Nah, paroki-paroki yang di Pontianak ini, di bawah uskup Pontianak itu dipimpin oleh pastor, itu berkumpul bersama-sama tadi menemukan arah dasar dan langkah-langkah untuk mencapai itu di tahun 2014 sampai dengan 2020. Itu yang terakhir. Yang terbaru belum ada lagi karena ini Bapak Uskupnya mungkin sudah persiapan untuk pensiun. Gereja Katolik itu mungkin sangat berbeda dari gereja Kristen. Salah satu contohnya gereja Kristen itu masing-masing. Kalau misalnya dia ada sadar di sana, itu juga gitu. Ya gitu. Tapi kalau gereja Katolik, kamu mau ke mana pun, atau ke dalam misi, atau ke balap jadi dekatnya sekolah balap baik itu di Sungai Raya, di Bawah, dimanapun. Ya kalau gereja Katolik itu satu struktur, satu pimpinan, sama. Bahkan daerah lain, bahkan seluruh dunia itu sama. Cuma ya ini namanya gereja lokal namanya. Diosesan, keuskupan ini satu bagian sendiri. Ini independen, mandiri. Masing-masing keuskupan. Ya di Pontianak ada sendiri, Sanggo ada keuskupan sendiri, di Ketapang ada keuskupan sendiri, di Sintang ada sendiri. Jadi itu ada wilayah-wilayah. Tapi semuanya kalau mau ada ini tadi sinode, mau membicarakan perubahan yang mau dijalankan di gereja ini, itu harus kumpul dibahas bersama. Dan selalu harus ada dasarnya. Itu apa ini perubahan ini? Kemana arahnya? Kenapa kok kita mengadakan perubahan? Seperti Konsili Vatikan kedua itu juga begitu. Nah, dasarnya apa? Belakang itu karena dunia pada waktu itu sedang bergulat perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian perubahan sosial masyarakat. Lalu akhirnya ini yang mendorong untuk melihat lagi, ini ada gereja ini tugasnya apa sih di tengah-tengah dunia ini gitu. Akhirnya berpikir kembali, merenungkan kembali, refleksi, akhirnya menemukan itu. Ada latar belakang yang mendorong itu berubah. Ini ada pertanyaan terakhir Pak, tadi Bapak kan ada menjelaskan pembagian gereja itu banyak, lokasi gereja itu banyak. Jadi untuk gereja pertama yang dibangun di Pontianak itu tepatnya di mana? Gereja pertama di Pontianak ya di kayak ada nggak kesulitan saat membangun itu atau lebih tepatnya pada tahun berapa? Kalau sejarah itu saya nggak terlalu hafal, terus terang. Jadi saya pun baru di sini. Tapi kalau tahun-tahunnya saya nggak terlalu hafal. Kalau kesulitan, maksudnya kesulitan apa? Oh, ya kesulitan. Dari siapa? Ini mau cari pastor Greg. Itu. Romo Greg. Yes. Ketemu. Ya kesulitan selalu ada ya. Pertama-tama karena biasanya kalau kami membangun gereja itu kami Oh iya. Mau tunggu di sana dulu ya. Dari mana tadi? Yang kedua itu soal perizinan dan segala macam itu tidak selalu Tunggu di gereja ya. Juga makanya apa namanya kami ini sebenarnya terbantu dengan aturan bersama tiga menteri gitu ya. Sama itu karena di situ ada jaminan bahwa kami bisa menjalani. Tapi tidak selalu mudah. Ya mungkin ada sebagian pihak yang khawatir bahwa
itu ya itu lihat. Nanti kalau di gereja oh ya kesulitan dari siapa? Ini mau cari pastor Greg. Itu kalau mau break depan ya kesulitan selalu ada ya. Pertama-tama karena biasanya kalau kami membangun gereja itu kami Oh iya. Mau tunggu di sana dulu ya. Dari mana tadi? yang kedua itu soal perizinan dan segala macam itu tidak Iya, tunggu di gereja ya. juga makanya kami ini sebenarnya terbantu dengan aturan sama menteri gitu ya. Sama itu karena di situ ada jaminan bahwa kami bisa menjalani, tapi tidak selalu mudah. Ya mungkin ada sebagian pihak yang khawatir ya, bahwa itu ya itu lihat. Nanti kalau di gereja kami tidak pernah kapan. Jadi kami mau mendirikan gereja, mau istilahnya mau membuat paroki itu penuh dengan pertimbangan. Mungkin berbeda dengan gereja-gereja yang lain. Kalau gereja-gereja yang lain, pokoknya dia punya jemaat beberapa orang dirikan gereja. Kalau Katolik, jadi kalau gereja Katolik, kami harus lihat dulu berapa jumlah umat. Iya, tinggal Bagaimana kemampuan umat? Ada nggak pastornya? Jadi kalau misalnya di suatu tempat itu umatnya banyak, tapi nggak punya kemampuan untuk menyediakan tempat, untuk punya lahan, nggak bisa. Atau misalnya mereka banyak ya, misalnya seperti di daerah Semakin, itu umatnya itu mungkin sekitar 1.500-an atau 200 orang. Mereka punya gereja, tapi karena tidak ada pastornya, jadi kami ketat sekali untuk aturan itu. Cara membangun gereja pun juga ada aturan. Bangunannya seperti apa, lampu susunannya seperti apa, itu kami juga. Jadi nggak sembarangan. Dari gereja Katolik itu kami sendiri ada aturan-aturannya. Lalu untuk membangunnya itu juga kami harus mandiri, harus benar swadaya. Itu biasanya juga ada tahapan. Lalu ya, kami itu mungkin juga ada kasus-kasus lah ya, kasus-kasus di mana tidak selalu kami bisa membangun dengan mudah. Soal perizinan. Oke, ada lagi? Itu saja yang dapat kami ajukan dan pertanyaan seputar materi mengenai reformasi gereja. Terima kasih untuk Bapak Puji telah meluangkan waktu dan berkenan untuk diwawancarai oleh kelompok kami. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan selama kami berada di sini. Kami tutup. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Nggak perlu foto kan? Oh, sudah ada video. Sudah ada buktinya. Baik, semoga kalian sukses ya, dan ada manfaatnya bagi kalian.